Selamat hari Minggu dan selamat hari reformasi kami sampaikan kepada jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat hari reformasi kami sampaikan juga kepada majelis jemaat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis, dan pada hari ini juga ditetapkan sebagai Minggu Reformasi di Gereja HKBP yang mengingatkan kita bahwa sudah begitu banyak berkat yang telah diberikan Tuhan di dalam perjalanan pelayanan Gereja HKBP hingga saat ini. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita dan Gereja Kuria Kristen Batak Protestan. Marilah kita menyembah Tuhan dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami. Tolong dan kuatkan hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus.
Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada ibadah Minggu Reformasi hari ini yang tertulis dalam surat Apostol Paulus ke Huria Filipi pasal yang pertama ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikian hukum Tuhan untuk minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Roh tu Yesus onaloja nama Herui lalu bangun di laguna rohani bereng di api nasila dan disahitmi Tuhan minaun sikapi. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami,
dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi ini engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu Reformasi di Minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 hingga ayat 8. Mari kita membacanya dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Raja Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustam. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan
yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan guru bima'ahu sajaga rohaki asa marsi nondang ahu honai tiruaki tiur marsi nondang iduni igil di Jesus totong marsi nondang panondang doa tutu naing olo aku Tuhanku salelenguluki sogot di surga endeku pasangap Tuhani tiur marsinondang idoni igil di Jesus totong marsinondang panondang doa tutu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat pada hari ini yaitu tentang peringatan Hari Reformasi. Hari ini Minggu 31 Oktober 2021 adalah merupakan peringatan Hari Reformasi Lutheran oleh Bapak Martin Luther di semua gereja-gereja Lutheran. Karena itu kita akan melaksanakan ibadah khusus Hari Reformasi dan kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus atau Marulaun Nabadiyah pada setiap kebaktian pagi hingga sore. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, warta jemaat pada minggu ini, marilah kita membacanya melalui warta PDF yang telah dibagikan ke grup WA wilayah kita masing-masing. Demikian kami informasikan, terima kasih. Kita bernyanyi. Hatani Jehovah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, keluarga jemaat Tuhan yang berbahagia, kembali kita pada hari ini beribadah bersama dalam kebaktian minggu kita. Bahwa hari ini kita telah memasuki Minggu Reformasi, yakni hari yang bersejarah di dalam kebangkitan pertumbuhan gereja Lutheran, yaitu gereja Protestan, termasuk gereja kita HKBP sebagai salah satu anggota persekutuan gereja-gereja Lutheran sedunia. Tepatnya tanggal 31 Oktober 1517 atau 504 tahun yang silam. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan mengucap syukur atas karunia Tuhan di dalam perjalanan gereja Tuhan, mari kita menyampaikan salam dan bersalaman satu dengan yang lain sebagai tanda sukacita kita. Selamat Reformasi. Selamat Reformasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita pada Minggu Reformasi ini. Saya bacakan yang tertulis di dalam kesaksian surat Roma oleh Rasul Paulus pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, dan saudara, keluarga yang bersuka cita, seorang tokoh teologi terkenal yang bernama Reinhold Niebuhr pernah menuliskan pokok doanya demikian, Tuhan, anugerahkanlah kepadaku hati yang damai, menerima apa yang tidak dapat saya ubah, keberanian mengubah
apa yang dapat saya ubah dan hikmat untuk memahami perbedaan di antara keduanya. Tuhan, basa-basahon matuau rohana bulus majalo nasoboi paubaon. Nasoboi pai barokku. Gogo dohot habaranion mengubah pai baruhon naboi paubaon. Jala habisuhon mangatusi parasingan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, bila kita dengan jujur melihat, memperhatikan atau mengamati pribadi kita masing-masing, memperhatikan pergaulan kita dan dinamika hidup yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita lihat ada banyak nilai-nilai kehidupan yang tidak benar. Nilai-nilai kehidupan yang tidak layak kita lakukan, tapi sangat sulit untuk kita ubah. Kita tahu sesuatu itu salah dan bisa kita lakukan perbaikan pada kesalahan tersebut menjadi sesuatu yang benar. Tapi kita tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Melakukan perbaikan. Kita tahu sesuatu perkataan atau perbuatan jika kita lakukan adalah salah, tidak baik. Tapi kita enggan untuk menolak, menegur, memperbaiki. Kita diam. Inilah gejala-gejala sosial. Dalam interaksi pergaulan hidup kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga. Dan juga di dalam hidup persekutuan gereja kita. Kita tidak berani menyatakan kebenaran untuk mengadakan pembaharuan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara-saudara hal yang mempengaruhi hati kita untuk tidak berani menyatakan dan mengubah keadaan yang korup, keadaan yang salah kepada kondisi hidup yang sebenarnya. Kembali pada jalan yang benar. Kembali pada prinsip hidup yang sepatutnya. Misalnya kita tahu mencuri atau berbohong itu adalah sesuatu perilaku yang salah. Bahkan itu adalah dosa. Tetapi kita sering diam. Tidak mau menegur orang yang berbuat salah. Tidak mau menegur orang yang mencuri. Atau orang yang berbohong. Kita tahu harus hormat kepada orang tua. Tapi kita sendiri tidak bersikap hormat dan patuh. Dan lain sebagainya. Realita yang tidak dapat kita pungkiri.
tentu Bapak Ibu Saudara-saudara masih banyak hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri pun dengan orang lain, dalam perkataan, dalam etika hidup, perbuatan, bahkan dalam tatanan hidup beragama. Tidak mempunyai kekuatan, keberanian untuk memprotes, untuk memperbaharui, untuk menegur, menyikapi hal ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mengubah. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dipergumulkan oleh seorang coloh di dalam doa yang kita dengarkan tadi. Bergumul dalam iman, bagaimana dan apa dia dikuatkan, mampu untuk mengubah keadaan yang salah kepada keadaan yang benar. Tuhan, anugerahkanlah kepadaku hati yang damai, menerima apa yang tidak dapat saya ubah, menerima kenyataan, menerima realita, untuk menjadi orang yang tahu diri, mengenali keterbatasannya, untuk keberanian mengubah apa yang saya ubah, yang dapat saya ubah, dan berikanlah hikmat, kebijaksanaan untuk memahami segala keperbedaan di dalam hidup ini. Basa-basa hotuau rohana bulus majalo nasubui pe barwok. Gogo dohot habaranion mengubah naboi paubaon, naboi paibaruon dohot habisuhon lau mangatu siak kaparasingan naboi dohot nasuboi. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kenyataan hidup ini menggambarkan kepada kita sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat di mana kita bergaul, dan sebagai orang-orang yang telah dipersatukan masuk dalam persekutuan jemaat, bahwa sungguh dalam hidup ini kita sangat membutuhkan kuasa, kekuatan yang bisa mengubah, menumbuhkan keberanian, mengubah keadaan hidup yang korup, yang tidak baik ini, yaitu keberanian dan ketaatan. Tidak mendiamkannya karena takut, tidak mendiamkannya karena malu, atau tidak mendiamkannya atau tidak berkuasa, merasa tidak mampu karena tidak mempunyai kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kita lihat dalam sejarah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Pada abad pertama, setelah terjadi berdiri jemaat Kristen di dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah, berdirinya jemaat persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di kota Roma, yaitu orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang berdiri di tengah-tengah kota metropolitan, kota yang sangat strategis, pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi,
yang masyarakatnya mayoritas belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan, baik dari orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, maupun dari orang-orang Roma sendiri. Dan selain itu juga di dalam pertumbuhan jemaat Kristen mula-mula itu, jemaat Roma itu terjadi pertikaian, terjadi konflik antara golongan Yahudi dan jemaat yang berasal dari non-Yahudi, yaitu tentang pembenaran dan keselamatan dari Allah Bapa yang diberitakan di dalam pemberitaan Injil. Pembenaran anggota golongan Yahudi menekankan bahwa keselamatan itu diperoleh melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat yang mereka warisi sebelum menjadi pengikut Tuhan Yesus, bahwa keselamatan dan pembenaran itu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga harus tetap melakukan hukum-hukum keyahudian yang diwarisi sejak leluhur mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku. Tuntutan dan tradisi-tradisi keagamaan nenek moyang yang sudah mereka tinggalkan ketika mereka masuk menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam Kristus dan oleh Kristus, tidak lagi berlaku. Dalam penyataan inilah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, diperlukan keberanian, kuasa untuk menguatkan mereka, menegakkan kebenaran itu, bahwa orang percaya dibenarkan, diselamatkan, bukan karena melakukan hukum Taurat ataupun hukum-hukum tradisi keyahudian ataupun hukum-hukum dunia, melainkan dibenarkan oleh Kristus melalui iman kepada Dia. Itulah yang kita dengarkan dalam firman tadi. Dengan tegas penuh keberanian Paulus memprotes, mengkritik kesalahan pemahaman yang timbul di tengah-tengah jemaat, supaya mereka semua kembali kepada pemahaman ajaran yang benar tentang keselamatan itu, bahwa keselamatan atau pembenaran Allah kepada manusia yang berdosa bukanlah karena melakukan tuntutan dari apa yang dikatakan oleh hukum-hukum atau hukum Taurat. Tidak ada seorang pun, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dari dirinya sendiri atau dengan usaha-usaha yang dilakukan manusia itu sendiri untuk memperoleh pembenaran dan keselamatan. Karena semua manusia sudah jatuh, telah berdosa, dan tidak ada satu pun yang benar. Paulus, hamba Tuhan, menegaskan bahwa kekuatan atau kuasa yang memberikan keselamatan keluar
dari hukum dan keberdosaan itu hanyalah Injil, yakni berita sukacita di dalam dan hanya oleh Yesus Kristus, di mana janji keselamatan dari Tuhan Allah telah digenapi. Penggenapan inilah yang menjadi kekuatan, menjadi pegangan dan pengharapan Paulus, meneguhkan hatinya dan menetapkan langkahnya untuk bersaksi benar, memprotes, menegur ketidakbenaran di dalam hidup persekutuan orang-orang percaya. Paulus dimampukan untuk menyatakan hal yang benar, memberikan kritik untuk memperbaharui, mereformasi kesalahan-kesalahan kembali kepada dasar yang benar, bahwa di dalam Injil Kerajaan Allah, yaitu penyataan Yesus Kristus, adalah kekuatan Allah yang memberikan keselamatan untuk semua bangsa. Dikatakan tadi, pertama kepada orang Yahudi dan kemudian kepada orang Yunani, kepada bangsa-bangsa tanpa melihat golongan, suku, ras, dan kebangsaannya. Tidak ada sekat-sekat pemisah dalam arti pembenaran oleh Tuhan Allah, bahwa pembenaran itu, keselamatan itu berlaku untuk seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah, universal. Seperti apa yang telah diproklamirkan oleh para bala tentara sorgawi kepada para gembala yang ada di ladang Efrata, proklamasi tentang kelahiran juru selamat. Dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam Injil, berita sukacita itulah terdapat kebenaran Allah yang memimpin setiap orang beriman dapat hidup di dalam iman dan dibenarkan oleh iman dan bertumbuh di dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah yang dia katakan di dalam perikop menjadi khotbah minggu ini. Saya bacakan kembali, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, minggu ini kita tiba pada peringatan seorang tokoh gereja, yakni Dr. Martin Luther, Bapak Reformasi, pelaku pembaharuan dalam hidup gereja pada abad ke-15, 16. Bahwa gereja pada masa itu oleh Paus di Roma, yakni Paus Leo, telah menyalahgunakan pemahaman arti daripada keselamatan
yakni pengampunan dosa. Dan salah seseorang yang mengaku dosa-dosanya dan mendapat pengesahan dari kepausan dengan menerima sertifikat surat pengampunan dosa oleh paus, diterakan yang bersangkutan sudah pasti masuk dalam kehidupan yang kekal. Dia dibenarkan dan dosanya diampuni dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kehidupan yang abadi. Untuk memperoleh dana pembangunan yang sangat besar pada saat itu, pada masa kepausan Paus Leo sekitar tahun 1512, 1521, dengan pemungutan sumbangan yang besar yang diberikan anggota jemaat dan memberikan selembar surat yang menyatakan dosanya diampuni, menjadi perhatian serius dari Dr. Martin Luther, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Dia melihat dari pengalaman yang dia ikuti, yang dia pahami, yang dia ketahui dari terang firman Tuhan, bahwa perbuatan itu merupakan penyesatan, membawa orang kepada kesesatan, seakan-akan karena pemberian amal maka dosanya diampuni. Dr. Martin Luther tidak tinggal diam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Dia mempunyai keberanian, walaupun dia harus menerima reaksi yang begitu keras menentang dia dari kepausan pada masa itu, untuk mengkritisi, memprotes kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepausan berpusat kepada kepentingan diri mereka sendiri. Martin Luther membuat protes. Sebenarnya ada 95 dalil yang dia lengkapkan di pintu gereja pada masa itu sebagai tuntutan reformasi. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther? Bahwa keselamatan dan pembenaran seseorang itu masuk pada kehidupan yang kekal, bukan kuasa dan perlakuan manusia siapapun. Betul, Tuhan Allah telah memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Allah telah memberikan kuasa kepada Simon Petrus. Apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga. Tetapi Bapak Ibu, bukan dia, melainkan oleh Allah. Manusia atau sebagai hamba atau sebagai tokoh-tokoh daripada gereja itu adalah hanya sebagai alat di mana mutlakan itu ada dari Allah sendiri. Karena itu Martin Luther meminta kepada kepausan untuk mencabut kebijakan itu dan mengembalikan setiap aksi pelayanan di dalam hidup gereja kembali bercermin kepada apa kata firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci kita itu. Perjanjian lama dan perjanjian baru.
firman Tuhan yang tertulis, yang tercatat sebagai tanda kehadiran Allah untuk berbicara kepada manusia adalah menjadi dasar yang sesungguhnya. Tidak ada lain dan tidak dapat diubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dengan tegas, berani, keras, Martin Luther memprotes untuk gereja sepanjang masa tidak keluar dari apa kata firman Tuhan untuk penata layanan pertumbuhan gereja itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada 3 hal yang Martin Luther tekankan, ajarkan, dan menjadi ajaran yang kita pegang oleh gereja-gereja yang tergabung di dalam persekutuan gereja Lutheran, Protestan, mengikuti ajaran Martin Luther kepada firman Allah tentang kebenaran atau pembenaran dan keselamatan yang abadi itu. Martin Luther mengatakan bahwa sesungguhnya kita hidup dan menerima keselamatan dari pembenaran Tuhan Allah bukan karena kebolehan siapapun, melainkan semata-mata pertama karena anugerah Allah. Si lehon-lehon ide batado haluao nasaha dihita jolma. Sola gratia. Hidup selamat adalah anugerah Allah, kasih karunia Tuhan Allah yang diberikan secara cuma-cuma karena besar kasih setia Allah yang kita ketahui bertumbuh di dalam pemahaman itu dari pengenalan karena firman Tuhan, sola scriptura, yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana kasih karunia Tuhan atau anugerah sola gratia yang kita kenal, yang kita ketahui, yang kita pahami, yang menyadarkan kita dari firman Tuhan sebagai kekuatan dan kita terima dengan iman, sola fide. Maka 3 pilar gereja Lutheran yang mengadakan reformasi pada masa gereja pada abad ke-15 ke-16 yang hingga sekarang sepanjang sejarah gereja Lutheran atau kita gereja Protestan termasuk kita HKBP di dalamnya menganut, memegang pilar yang 3 itu. Beriman kepada Kristus bahwa Dia adalah Injil keselamatan, penggenapan daripada janji Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, gereja atau kita masih berada dalam dunia ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, ajaran-ajaran palsu yang boleh datang dari luar persekutuan, dari luar diri kita. Perkembangan teknologi dan informatika yang tidak terhindarkan, terkhusus buat anak-anak gereja kita yang lahir dan bertumbuh pada zaman ini, yang disebut zaman now, yang bergantung cenderung kepada apa? Kata teknologi. Kita dibangunkan oleh firman Tuhan supaya sungguh-sungguh kita mau, kita terbangun, kita tersadar melihat, mengamati pertumbuhan gereja kita, mengamati perkembangan persekutuan kita, untuk terhindar dari kompromi dengan dunia ini, untuk tidak kompromi dengan perkembangan zaman ini, sehingga fungsi
dan makna ibadah dengan segala unsur-unsur yang kita miliki sebagai gereja tidak tergantikan dan terbawa arus zaman kembali kepada apa kata firman Tuhan. Supaya setiap pelayanan kita, pergaulan hidup kita letakkan kepada dasar pengajaran iman yang benar, yakni firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci kita ini. Dan inilah kekuatan kita, motivasi kita untuk tidak diam terhadap apa yang tidak benar. Gereja hadir untuk membawa pembaharuan. Orang-orang percaya baik secara pribadi individu ataupun secara keluarga, secara bersama-sama. Kita masing-masing yang sudah dikaruniai Tuhan Allah oleh karena kasih setianya tidak malu menyaksikan kebenaran Allah. Atau tidak tutup mata pada perbuatan-perbuatan yang merusak persekutuan, pergaulan, kerohanian kita sebagai saudara yang dipersatukan di dalam ikatan iman. Kiranya pada minggu peringatan hari reformasi, gereja Tuhan sebagai penampakan tubuh Kristus, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini boleh membawa menjadi motor pembaharu di dalam persekutuan yang mapan untuk dibaharui, disegarkan kembali di dalam pertumbuhan iman yang berakar, dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus atas segala kasih karuniamu hari ini menyegarkan kembali iman percaya kami, pengharapan kami, dan kasih kami atas pertolongan Tuhan, atas penguatan kasih setiamu, bahwa sungguh-sungguh hanya Engkaulah kekuatan kami. Oleh anugerah-Mu dan penyataan firman-Mu yang kami dengar hari ini, iman kami dibaharui untuk senantiasa bertumbuh dan membuahkan buah-buah yang baik. Kehadiran kami umat-Mu ini, keluarga ini, boleh Engkau pakai menjadi pribadi yang kritis, selektif, pada perkembangan dunia elektronik dan media komunikasi yang bertumbuh cepat, sehingga pengajaran iman kami tidak ternoda dan kami tidak terperangkap pada ajaran-ajaran palsu dan berita-berita bohong yang menyesatkan. Hiburkanlah saudara-saudara kami ya Allah, mereka yang menderita, berkeluh kesah, yang hilang pengharapan, keputusasaan karena berbagai kesulitan yang menghadang di dalam perjalanan hidup mereka, hingga mereka tetap boleh tahan uji, dimenangkan bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun berada. HKBP Prumnas Tangerang. Demi hormat
dan pujian serta kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu, pimpinan pusat HKBP bersama-sama dengan teman sekerja yang memimpin gereja Tuhan HKBP di tengah-tengah dunia ini, hingga para hamba-hamba Tuhan yang memimpin jemaat-Mu di distrik masing-masing, di resort, di jemaat, bahkan di dalam perjalanan hidup, dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, sehingga para hamba-hamba Tuhan boleh berhikmat dan senantiasa memperoleh kehidupan yang baru karena pencerahan firman Tuhan dan penguatan Roh Kudus. Injil Kerajaan Allah, berita sukacita, disampaikan sampai di ujung bumi. Terima kasih Bapa di sorga, berkati rumah ini sebagai keluarga yang berpengharapan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat pujian dan kita persiapkan, kumpulkan persembahan syukur kita untuk gereja. Kita bernyanyi. Tanah oleh nasihat Tuhan Yesus, saya domar bagai hana nang arsa Deus halus on mangapuli rohake sai Saudara-saudara yang seiman, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena kita masih dapat memperingati hari reformasi hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Allah yang menjaga dan mengembalikan gerejanya kepada dasar firman Tuhan yang benar, yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab kami mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran. Karena iman kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena firman-Mu tetap dan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang memilih dan yang menetapkan hamba-Mu memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Tinggallah bersama hamba-Mu yang setia. Berkati mereka di tengah-tengah kami. Beri penghiburan dan kekuatan, agar jangan putus asa membimbing orang yang lemah dalam jemaat-Mu. Berilah roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersuka cita, sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti mata air bersih dan sejuk, yang memuaskan dahaga orang yang berlelah dan menanggung berat. Bila hamba-Mu di dalam kesesatan, tolong mereka, agar pemberitaan berita kesukaan jangan terhalang. Berilah pada jemaat-Mu pendengaran yang tajam, hati yang senang, agar mereka menghayati firman kehidupan itu. Jangan biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu, agar kami semakin taat dan patuh pada perintah-Mu. Jangan biarkan guru-guru penyesat datang ke dalam jemaat-Mu, orang jahil, orang murtad yang hendak menyesatkan umat-Mu membawa kepada kebinasaan. Lebih baik Tuhan mengarahkan hidup mereka kepada pertobatan dan kembali setia kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan, jauhkanlah mereka dari jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tentram menaati Engkau. Kuduskanlah jemaat-Mu dan jauhkanlah ajaran-ajaran sesat dari mereka. Ajarlah pejabat-pejabat pada jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka, agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan, yang dewasa dan anak-anak, yang kaya dan yang miskin, pejabat gereja dan anggotanya, juga seluruh anggota jemaat. Dalam hidup atau mati, hanya Tuhan saja yang kami taati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Segala hormat, puji dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, dan terima kasih untuk keikutsertaan kita menghadiri ibadah kebaktian minggu kita hari ini, walaupun kita berada ikut di rumah kita masing-masing. Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita masih berada dalam suasana pandemik COVID-19, walaupun kita mendapat informasi pada belakangan ini sudah menurun kasus-kasus yang terpapar. Doa dan harapan kita bersama, Tuhan selalu bertindak untuk menghilangkan, melenyapkan virus COVID dan memulihkan situasi dan kondisi kehidupan kita, masyarakat, bangsa kita, dan gereja Tuhan. Sekali lagi, salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas, salam.